Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang target organ efek toksik dan mereview salah satu jurnal toksisitas. Jadi di sini kita akan membahas tentang organ dan toksisitas selektif, toksisitas pada sistem saraf, darah, liver, jantung, dan ginjal. Nah, yang pertama pada organ dan toksisitas selektif. Nah, efek toksik suatu zat itu dapat terjadi karena kemampuannya berikatan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimiawi atau struktural, baik langsung atau tidak langsung, yang dapat mengganggu fungsi pada bagian tersebut. Nah, untuk dapat menimbulkan efek toksik, suatu xenobiotik itu harus bersifat yang pertama meniru zat endogen, yang kedua itu mengikat zat endogen, yang ketiga itu terakumulasi, dan yang keempat itu menghalangi masuknya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Nah, selanjutnya ada penyebab terjadinya selektivitas organ. Yang pertama itu ada organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter. Yang kedua itu merusak zat endogen yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi. Yang ketiga itu adanya kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. Yang keempat itu ada organ terpapar xenobiotik lebih banyak dari organ yang lain. Yang kelima itu organ mempunyai enzim-enzim yang sangat penting dan rentan terhadap adanya zat asing. Yang keenam itu merupakan tempat metabolisme xenobiotik. Yang ketujuh itu merupakan tempat ekskresi xenobiotik. Selanjutnya, toksisitas pada sistem saraf. Nah, timbulnya efek toksik yang dapat mengganggu fungsi sistem saraf pusat melalui hambatan ada sintesis protein, propagasi impuls saraf, aktivitas neurotransmitter, dan pemeliharaan lapisan mielenik. Nah, kemudian ada toksisitas pada darah. Nah, sel darah yang pertama itu pada sel darah merah atau eritrosit. Nah, ada banyak zat yang dapat mengganggu fungsi eritrosit. Contohnya itu ada CO, Hb, nitrit, amin aromatis, arsen, metilen blue, naftalen, dan primaquine. Dapat mengikat membran eritrosit dan dapat mendenaturasi hemoglobin. Yang kedua itu ada sel darah putih atau leukosit. Nah, zat seperti benzen dan kloramfenikol itu dapat menyebabkan proliferasi leukosit yang berlebihan sehingga mengganggu fungsinya. Yang ketiga itu pada protomin atau platelet. Nah, beberapa zat itu dapat mengganggu proses pembekuan darah seperti obat anti kanker yang mendepresi sumsum tulang belakang sehingga mempengaruhi produksi platelet. Nah, ada warfarin itu mencegah pembentukan fibrin dan asam salisilat itu mengurangi agregasi trombosit. Selanjutnya ada evaluasi adanya toksisitas oleh suatu zat terhadap darah dapat dilakukan melalui pemeriksaan. Yang pertama itu hematokrit pada eritrosit dan volume darah, kadar hemoglobin, jumlah sel darah merah tiap volume, jumlah sel darah putih tiap volume, jumlah protombin, dan kadar zat tertentu, glukosa, urea, atau Pb dalam plasma. Nah, selanjutnya toksisitas pada hati. Nah, semua zat yang ada dalam darah itu akan melewati hati dan beberapa zat dapat menyebabkan kerusakan. Contohnya itu ada aflatoksin, berilium. Selanjutnya, pada toksisitas di ginjal. Nah, banyak logam dan zat kimia yang dapat mengganggu fungsi ginjal. Contohnya pada CD atau kadmium itu mengganggu reabsorpsi protein dari tubulus proksimal sehingga mengakibatkan menjadi proteinuria. Selanjutnya ada magnesium, itu dapat mengganggu tubulus proksimal. Nah, menyebabkan poliuria, edem, dan kematian. Selanjutnya ada timbal, itu dapat mengganggu tubulus proksimal, menyebabkan glukosaria, aminosudiria, hiperproteinuria.
Selanjutnya ada hidrogen, itu dapat mengganggu fungsi tubulus, itu menyebabkan nekrosis. Nah, zat-zat yang lain itu dapat mengganggu obstruksi ginjal, itu seperti metokresak dan sulfonamid, itu menyebabkan nephrotoxic. Selanjutnya ada asam oksalat dari metabolit etilan, itu berubah menjadi Ca oksalat tidak larut dalam tubulus, itu menyebabkan nephrotoxic. Selanjutnya saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Efek Paparan Kadmium terhadap Fungsi Ginjal Pekerja Pengkelas. Nah, logam berat kadmium atau Cd itu merupakan salah satu zat pencemar berbahaya bagi lingkungan. Bertambahnya pencemaran logam berat sebanding dengan meningkatnya aktivitas yang dilakukan oleh manusia, khususnya itu di bidang industri. Nah, logam kadmium itu digunakan di berbagai bidang seperti pelapisan logam, peleburan dan pemurnian zinc, pengelasan, pewarna, baterai, minyak pelumas, bahan bakar, pupuk, dan pestisida. Nah, kadmium itu dapat masuk melalui jalur inhalasi dari polutan udara yang dihasilkan oleh aktivitas industri seperti proses pengelasan dan pemurnian logam. Kadmium juga masuk melalui jalur oral, yaitu melalui makanan yang tercemar kadmium. Nah, sekitar 10-50% paparan kadmium berasal dari asap, uap, dan debu. Nah, bahan yang digunakan berupa kit komersial ELISA Human beta 2 mikroglobulin serta reagen kreatinindiasis. Alat yang digunakan antara lain Vacuumed EDTA, AAS, ELISA Reader, dan spektrofotometer merek Real. Rancangan penelitian menggunakan case control. Subjek kasus pada penelitian yaitu pekerja bengkelas di Purwokerto. Nah, kadmium itu masuk ke dalam tubuh berikatan dengan metalothionin, membentuk ikatan CD plus MP, akan terdeposit di organ ginjal dan menginduksi terbentuknya radikal bebas sehingga mengakibatkan peroksidasi lipid yang merusak organ ginjal. Ditandai dengan peningkatan kreatinin. Nah, paparan kadmium itu akan menyebabkan kerusakan membran tubulus proksimal ginjal termasuk penurunan fluiditas, kerusakan protein membran, dan perubahan homeostatis kalsium karena kalsium dan kadmium bersifat antagonistik. Disfungsi ginjal menyebabkan penghambatan reabsorpsi garam, pengurangan reabsorpsi air sehingga terjadi peningkatan volume urin dan peningkatan jumlah protein urin. Nah, itu sedikit pemaparan dari materi target organ efek toksik dan review jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.